seolah-olah digambarkan bentrokan, padahal yang terjadi bukan bentrokan, saudara. Yang terjadi imam besar lagi tablik akbar, dijaga oleh laskar, tempat tablik akbarnya diserang. Berarti itu bentrokan atau diserang? Beda atau sama? Beda, saudara. Dan ini ada aktor-aktor intelektual di balik ini. Kita minta supaya aktor intelektualnya ditangkap, saudara. Maka kita pengen sama-sama bacakan, dengarkan baik-baik pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam tentang penyerangan oleh gerombolan PWI-LS terhadap pengajian di Pemalang yang dihadiri Imam Besar Habib Rizik Syihab. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir. Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam, ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam, ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah, ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami gak riba. Ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo, bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Saudara, kami umat Islam, kami dari Front Persaudaraan Islam, kami santai-santainya membesar Habib Rizik Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim, saudara. Idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir. Aku mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tablik akbar para habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kedamaian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya yang diucapkan oleh Hanif Al-Atas ini, ya kurang lebih mengompor-kompori jamaahnya, teman-teman. Nah, tentunya ya kita sebagai muslimin ini jangan mau diadu domba oleh yaitu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi orang tersebut itu ya seperti Bapak Rizik Syihab. Banyak jejak-jejak digitalnya di media sosial bertebaran, teman-teman. Ceramahnya itu sangat provokatif, teman-teman. Nah, maka dari itu kita sebagai muslimin ini jangan mudah untuk diprovokasi orang-orang seperti ini. Seperti kemarin itu Bahar bin Smith, teman-teman, yang katanya mau datang ke Pemalang. Jadi intinya Bahar bin Smith ini akan membalas dendam atas kemarin itu yang dimana PWI itu ya menyerang FPI. Nah, seperti itu. Padahal ya teman-teman, kalau ditelusuri itu ya memang ada terjadinya ya apa namanya itu awal mulanya adalah pelemparan batu dari pihak FPI. Itu yang saya ketahui, teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi coba mari kita simak yaitu video tanggapan dari Kiai Nur Ihya. Sebenarnya banyak kiai yang menghubungi kami untuk segera membahasnya, tetapi saya masih diam 1000 bahasa. Karena masih dalam suasana panas-panasnya. Jika kami berbicara nanti jika kurang pas ya, nanti malah justru memanas-manasi semua pihak yang bertikai di sana. Ini sungguh dan sangat ya, sekaligus asyad kami sesalkan. Peristiwa tersebut terjadi gara-gara siapa? Ya gara-gara orang ini. Orang ini. Bapak Rizik. FPI dan PWI-LS bentrok di Pemalang adalah gara-gara ini. Orang satu ini. Karena jejak rekam digitalnya sekaligus terekam di dalam memori mukibinnya, ini menancap begitu kuatnya di dalam memori otak pemikirannya, sehingga diaplikasikan, dinyatakan, divisualisasikan dalam tindakannya. Apalagi yang membawa senjata. Dari
Trenadipi ing Madura yang mengatakan dirinya sebagai anggota Laskar Sakera dengan memakai atribut kaos merah putihnya. Ini sangat kami sesalkan. Kenapa ini bisa terjadi? Sudah kami wanti-wanti sebelumnya. Bisa-bisa nanti al-qil wal maktul finnar, sama-sama masuk ke dalam jurang kesusahan, kegundahan, kepayahan, kesakitan, kepedihan, neraka dunia sampai akhiratnya. Karena sama-sama Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, fikihnya, ulama-ulama panutannya, dan bahkan mayoritas dari kultur Nahdlatul Ulama. Lah inilah yang membuat kita ini sungguh takjub ya melihatnya. Kenapa bisa bangsa kita seperti ini, apalagi umat Islam Indonesia. Kok bisa diadu domba seperti hewan domba saja. Yang tertawa, bertepuk tangan siapa? Iya, bukan orang-orang kita. Iya. Bukan asli anak negeri ya yang memiliki budaya seperti budaya Nusantara kita. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Peran dari penjajah Belanda sudah diambil alih oleh mereka, orang-orang yang suka mengadu domba divide et impera. Sengaja menciptakan kerusuhan, tidak memupuk rasa kerukunan, perdamaian. Ditertawakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebiasaan umat Islam. Selalu dan selalu gegeran. Dalam hal ini, kami akan mengupas tanpa ada pembelaan. Walaupun itu kawan, akan kami sampaikan sesuai dengan timbangan keadilan. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Walaupun nanti akan ada proses dari pihak kepolisian yang akan diproses ke pengadilan melalui kejaksaan, ini berdasarkan analisa kita ya selama 2 hari ini melalui penelitian tangkapan visual mata dan hati kita. Pak Diyat Mufti, tunggu tanggal mainnya kaum imigran pendusta laknatullah, Pak Diyat Mufti. Sudah kami ingatkan. Setelah peristiwa itu 1 hari setelahnya ada konferensi pers di markasnya ya. Saya panggil Dik saja karena perilakunya masih seperti kanak-kanak. Dik Rizik Sihab. Melalui juru bicaranya dari marga Alatas. Intonasi bahasa ya sama seperti gurunya. Persis. Tidak ngedem-ngedem suasana. Justru malah tambah memanaskan hati pendengar dan penglihatnya. Iya. Pak Usman Blora, Rizik itu provokator, wajib dibuatkan kandang khusus supaya tidak bisa lagi berkeluar-keluar. Kandang khusus. Oke, Pak Usman Blora. Allah. Mari kita buka lagi jejak digitalnya yang baru saja, belum ada 3 bulan sejak sekarang, belum ada. Yakni asah pedang kalian, golok kalian, celurit kalian. Untuk siap perang dengan siapa? PWLS Neo PKI. Ini kalau terjadi ya peristiwa seperti ini, ujaran kebencian, ya provokasi di Arab Saudi langsung ditangkap tanpa laporan. Ya jelas. Oleh aduan di Malaysia langsung ditangkap. Di Malaysia. Di negara mana saja langsung ditangkap oleh pihak kepolisian, proses tanpa laporan, tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Karena apa? Orang seperti ini membahayakan. Saya tidak akan memperlihatkan suasana hati saya yang marah sekali di malam hari ini ya gara-gara apa? Untuk mendinginkan suasana. Apakah perlu kami gelorakan jihad untuk membasmi mereka satu persatu? Tidak, saya tidak seperti itu. Karena apa? Kami menjaga kerukunan antar sesama manusia, antar sesama warga negara, antar sesama umat Islam yang ada. Bagaimana seandainya ulama-ulama pribumi kita yang sudah dilecehkan, direndahkan sebegitunya, bangkit semua? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ini ada kesalahan juga dari pihak pemerintah. Kurang tanggap, cepat dan tanggap dalam menyikapi segala peristiwa dan masalah. Harusnya lebih baik menanggulangi daripada memperbaiki. Ayo bahu-membahu bersama. Ciptakan rasa aman damai di sekitar kita. Dengan cara apa? Sumber masalahnya ini tangkap saja. FPI, Front Persaudaraan Islam itu tidak sesuai dengan namanya, hanya ganti baju saja.
Iya. Doktrinnya Sama. seperti Iya. sebelumnya. Betul. Sama seperti LDII. LDII itu dibubarkan. Diganti Dulunya lagi. Islam Jamaah Darul Hadis Lemkari Yakari. Ganti sekarang isinya sama. Sama. Isinya sama. PKI juga begitu. PKI itu dibubarkan, sudah. Tapi ya, orang-orang yang berfaham komunis itu masih ada. Masih ada. Tetapi justru keberadaan komunis itu dituduhkan oleh Rizik Syihab ini ke anggota PWI-LS. Neo PKI. Neo PKI. Anggota PWI-LS itu PKI gaya baru. Dan disampaikan secara menggebu-gebu, propaganda secara terus-menerus diyakini oleh pengikutnya. Ini akan menciptakan chaos, kerusuhan horizontal antar sesama anak bangsa. Berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Oleh sebab itu pemerintah harus tanggap. Jangan seperti polisi India, setelah terjadi baru datang semua. Polisi India. Antisipasi sebelumnya. Kejadian itu akan seperti apa mestinya, ya, bagian intelijen di sana kan yang mesti mengetahuinya. Ya. Jadi jangan biarkan bangsa ini dicapik-capik oleh segelintir orang saja. Habib Rizik Syihab di Desa Pegundaan, Kecamatan Ketarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah berujung kerusuhan. 2 kelompok massa terlibat bentrokan, 5 orang. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah borok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, dan yang mereka. Di mana saja berada, saudara. Takbir. Cucu Nabi palsu mengajak umat memandang umat bukan dengan ainul rahmat, tapi dengan ainul nikmat, ainul adawat. Ini sangat berbahaya. Pak Polisi, Pak TNI, nggak perlu laporan dari masyarakat kita ini, tangkap saja. Berbahaya. Bagaimana nanti misalkan ya gaung bersambut? PWLS itu juga manusia. Ketika mereka datang ke Pemalang, selain dari warga Pemalang sana, dari sekitar Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, hanya membawa pentungan, karena memang dilarang untuk membawa senjata tajam. Tetapi ternyata yang luka tergores oleh senjata sayatan, senjata tajam. Siapa yang membawa? Saya tahu semua. Biar Sekjen PWLS yang mengurusnya. Ini mau perang dengan sesama umat Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya sholawatan. Siapa yang memulai dahulu? Kita sudah tahu semua. Laskar Sakera sudah dinasihati oleh lurah sana, petinggi kepala desa, dari luar Pemalang, dari luar Begandon, tidak usah ikut campur urusan di sana untuk mendinginkan suasana. Sudah bagus. Tetapi yang kurang tahu adalah bupatinya, stakeholder yang mendukung acara tersebut, sehingga ikut tampil di panggungnya di Rizik Syihab di sana. Ini bagaimana? Bagaimana rasa cinta nasionalisme terhadap bangsanya? Dari mana? Oleh sebab itu saya tetap menganjurkan jangan kita balas. PWLS jangan membalas secara fisik, adu fisik, perang fisik, jangan. Karena akan terus ada korban-korban yang berjatuhan. Jadikanlah pelajaran peristiwa di Pemalang kemarin itu, untuk jangan sampai terulang. Pak Muhyiddin Wahid PWI tangan kosong, ada yang tangan kosong, ada yang bawa kayu pentungan. Kayu pentungan itu kayak apa sih? Ya, apakah bisa menyakiti? Kan ya enggak. Kasihan anak-anak kecil yang berbaju putih. Ya umat Islam terkena doktrin penyesatan. Lalu ada gelombang kedua dan seterusnya seperti perang. Padahal yang dipendung itu orang sepuh-sepuh. Dari kalangan PWLS itu orang tua-tua yang masih mencintai bangsanya. Ada yang masih belum sadar satu. Itu orang tua. Matanya dikoyak dengan senjata. Awas ini kawan-kawan Laskar Sakera, Tretan Tipi, bukan Tretan Tipi lagi kalian. Tradisi Madura itu tidak seperti itu. Lihatlah kawan saya dari Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan sana yang santun. Karena apa? Podo Tretan, sama-sama saudara. Apa meneh podo Islami, podo solate, podo zakate, podo kajine, ya podo syahadate. Iki piye to? Kalau toh mau perang silahkan ke Papua. Silahkan ke Papua sana. Jangan perang di Jawa. Luar biasa saudara.
walaupun mereka dihianati oleh negara-negara Arab di sekelilingnya, saudara. Saat ini luar biasa, Gaza mengalami genosida yang begitu dahsyat, sampai makanan pun dibikin sulit untuk masuk. Hari-hari ini anak-anak kecil, perempuan-perempuan, keluarga-keluarga yang ada di Gaza, saudara, mati gara-gara kelaparan, saudara. Barusan saya di WA sama guru saya, Abuya Profesor Habib Abdullah Baharun. Beliau mendapatkan WA dari salah satu kakak kelas saya di Ahqaf, Syekh Abdullah Syahin. Syekh Abdullah Syahin ini kakak kelas saya di Ahqaf, orang Gaza. Dia WA barusan kasih kabar, Habib minta doa. Saat ini anak saya di rumah sakit, kondisinya kritis gara-gara anak saya sudah lama nggak makan, Habib. Anak bayi, saudara, anak kecil, sampai nggak bisa masuk makanan. Mereka jihad, mereka berjuang, tapi umat meninggalkan mereka. Kenapa saat ini Israel begitu luar biasa, bisa membabi buta melakukan genosida? Karena negara-negara Arab meninggalkan jihad, negara-negara Islamnya meninggalkan jihad. Israel menghantam Gaza sendirian, tidak ada yang membantu Gaza, semuanya tutup mata. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Begitu jihad ditinggalkan, apa yang terjadi? Umat hancur, saudara. Padahal Israel kecil, Pak. Israel itu negara kecil dan di sekelilingnya negara-negara Arab. Israel itu paling orang Yahudinya sekitar 6 juta 7 juta orang, itu pun selama perang kemarin banyak sudah kabur keluar, takut lari ke Eropa, lari kemana-mana sudah. Sedangkan di sekeliling Israel ada negara-negara Islam, negara-negara Arab dengan penduduk total lebih dari 300 juta orang. Kalau negara-negara Arab itu mau bangkit kompak bersatu, mereka hantam itu Israel, saudara, selesai. Saya yakin dalam seminggu kalau nggak berhenti dihantam itu Israel. Mesir punya tentara, Abu Dhabi punya tentara, Saudi punya tentara, Kuwait punya tentara, saudara, Yordan punya tentara, Irak punya tentara, Suriah punya tentara. Kalau mereka kompak, satu hari Gaza merdeka, satu hari Aqsa merdeka, saudara. Betul. Tapi kenapa sampai sekarang sudah lebih dari 500 hari saudara-saudara kita di Gaza dibantai, seakan-akan kita nggak mampu berbuat apa-apa? Jawabannya satu, jihad ditinggalkan, saudara. Begitu jihad ditinggalkan, umat jadi lemah, akhirnya musuh seenaknya mencabik-cabik kita, ibadallah. Makanya saya serukan umat Islam, jangan berhenti berjihad untuk bela saudara-saudara kita di Palestina. Yang bisa berjihad dengan hartanya, jihad dengan hartanya, saudara. Yang bisa berjihad dengan media sosialnya, jangan pernah bosan, terus lanjutkan jihad dengan medsosnya, saudara. Yang bisa berjuang berjihad dengan cara memboikot produk-produk Israel, terus lanjutkan jihadnya, saudara. Karena hanya dengan jihad umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semua. Siap lanjut bela Palestina? Siap lanjutkan perjuangan? Siap ganyang Israel? Siap ganyang Amerika? Takbir! Jihad itu kayak di Palestina, musuhnya jelas, kafir harbi. Umat Islam melawan kafir harbi Israel, itu namanya jihad fisabilillah di jalan Allah. Saudara-saudara kita di Palestina lagi jihad fisabilillah di jalan Allah, ngelawan kafir Quraisy, kafir harbi, saudara. Kafir Quraisy ya, ngelawan kafir harbi Israel, Yahudi. Tahu-tahu di Indonesia kemarin ada sekelompok orang ngakunya fisabilillah, teriak-teriak jihad, tapi yang dibubarin pengajian habaib. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau jihad ngelawan kufar itu fisabilillah, tapi kalau jihad untuk ngelawan sesama muslim, apalagi yang dilawan ulama, kiai, habaib, hadza fisabili syaitan, bukan fisabilillah, saudara. Makanya kemarin lagi rame ketika Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab ingin safari dakwah ke daerah Pemalang, Jawa Tengah, saudara. Tahu-tahu ada satu ormas namanya PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, LS, Laskar Sabilillah. Mereka mengancam, mereka mengecam, menolak kedatangan Habib Rizik. Kalau Habib Rizik tetap datang, mereka akan serang, mereka akan bubarkan, saudara. Itu sudah ramai di mana-mana. Imam besar makin diancam, makin datang beliau, saudara. Karena bagi beliau yang namanya dakwah itu ya risikonya nyawa, apapun yang terjadi harus disampaikan, betul atau tidak? Beliau datang berangkat, laskar-laskar pun di Jawa Tengah ikut mengawal beliau, saudara.
Tapi begitu beliau datang ke tempat sana, itu yang namanya tempat tabligh akbar di satu jalan lokasi, akhirnya apa yang terjadi? Itu PWI dengan pasukannya yang menyatakan Laskar Sabilillah, mereka datang, mereka mengepung lokasi tabligh akbar, mereka memulai menyerang, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Laskar-laskar daripada pemuda Ka'bah dan laskar-laskar lainnya bersama umat, mereka bertahan menjaga supaya tabligh akbar jangan sampai diganggu, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, jawab yang kompak. Ini ngakunya fisabilillah, tapi yang membubarkan pengajian, berarti ini di jalan Allah atau di jalan syaitan? Jalan Allah atau jalan syaitan? Membubarkan, memusuhi sesama muslim, di jalan Allah atau di jalan syaitan? Di jalan Allah atau di jalan syaitan? Apa maunya, apa, saudara? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam, ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu, saudara, masukin orang ke dalam Islam, ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu, saudara, melakukan dakwah, ini malah membubarkan dakwah. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Makanya kami nggak riba. Ada orang seperti ini, model begini, bawa-bawa nama Wali Songo, malah mencoreng nama baik Wali Songo, bawa-bawa nama Indonesia, tapi merusak kebinekaan di Indonesia. Saudara, kami umat Islam, kami dari Forum Muslim Islam, kami santri-santrinya membesar Habib Syihab, kami nggak mau perang sama muslim, saudara. Bagi kami sesama muslim darahnya haram ditumpahkan. Al muslim akhul muslim, sesama muslim saudara. Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Kalau muslim sama muslim duel, sama-sama ngangkat pedang, sengaja duel, kata Nabi, yang dibunuh dan yang terbunuh dua-duanya di neraka. Na'udzubillah min. Bagi kami umat Islam haram untuk perang sama muslim, saudara. Tapi kalau kami sedang berdakwah, kami sedang majelis, kami sedang berjuang, tiba-tiba ada yang nyerang, ada yang datang, ada yang ganggu, ada yang mengancam kami, haram bagi kami untuk mundur, wajib bagi kami untuk jaga perjuangan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab ya Kopak, kira-kira kalau besok ada yang mau coba-coba bubarkan pengajian lagi, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kalau besok ada yang coba-coba, siapapun dari ormas manapun mau mengadu domba antara habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Kalau besok-besok ada yang mau coba-coba nyerang tabligh akbar para habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Siap jaga kedamaian, siap jaga ketertiban, siap jaga pengajian, siap jaga majelis-majelis ta'lim. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Makanya saudara, saya ingin membacakan sikap. Saya ingin membacakan sikap dari DPP FPI, saudara. Kebetulan guru kita, Allahumma shalli ala Muhammad, sebentar. Kebetulan guru kita Kiai Wawan, fadhol Kiai Wawan di sini, Kiai Wawan. Beliau saat ini sudah resmi diangkat sebagai ketua DPD FPI Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau bersama jajarannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan di dalam melanjutkan perjuangan. Amin ya rabbal. Maka saya pengen bacakan sikap
dan kronologi tentang apa yang terjadi, karena media sebagian ada yang keliru di dalam memberitakan. Saya nggak tahu apakah memang sengaja keliru atau menggiring opini atau tidak sengaja.